Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus keluarga besar sahibul hol Al-Habib Muhammad As-Segaf, seluruh putra putri beliau beserta seluruh keluarga besar almarhum, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan haul dan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, duduk di tempat yang dimana tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat, tempat ini menjadi tempat turunnya kasih sayang, tempat ini menjadi tempat turunnya maghfirah, tempat ini menjadi tempat turunnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab duduknya kita di ini majelis memuliakan Nabi Muhammad, duduknya kita di ini majelis mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduknya kita di ini majelis memuji Nabi besar Muhammad, duduknya kita di ini majelis bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Lidah-lidah kita basah dengan memuji Nabi, lidah-lidah kita basah dengan memuliakan Nabi, lidah-lidah kita basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga lidah-lidah yang di dunia basah dengan memuji Nabi, basah dengan memuliakan Nabi, basah dengan bersalawat kepada Nabi, kelak di akhirat lidah-lidah tersebut akan menjadi lidah-lidah yang basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya tidak akan lama, saya cuma sebentar, karena saya udah 1,5 bulan kurang lebih sakit. Kemudian saya udah nggak begadang, jadi pola hidup sehat. Udah nggak begadang, udah nggak minum kopi, rokoknya dikurangin. Alhamdulillah. Sebab tidak tahu nilainya seseorang itu, manusia itu, mereka tidak tahu nilainya sehat. Ketika mereka sehat, mereka tidak tahu. Tapi ketika mereka telah kehilangan nikmat sehat, baru mereka sadar, baru mereka tahu begitu bernilai dan berharganya kesehatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Yakni tidak ada yang tahu nilainya mata kecuali orang-orang yang buta. Tidak ada yang tahu nilainya telinga kecuali orang-orang yang tuli. Tidak ada yang tahu nilainya lidah kecuali orang-orang yang bisu. Nah, kita ketika masih sehat, saya ketika masih sehat, saya forsir semalam ceramah 7 tempat, 8 tempat, 9 tempat, 10 tempat, sampai 13 tempat. Pernah saya ceramah 1 hari 4 provinsi. Saya yakni saya forsir, masih sehat, diforsir ceramah terus, begadang terus, nikah terus. Ketika sudah sakit, baru saya tahu begitu bernilai dan berharganya kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Makanya ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, yakni ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum engkau datang masa tuamu. Mumpung engkau masih muda, gunakan masa muda yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk berbuat taat, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan syariat Allah, untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad, untuk duduk di majelis-majelis ilmu, untuk duduk di majelis-majelis zikir. Mumpung kau masih muda, nanti kalau engkau sudah tua, kehilangan engkau masa mudamu, baru engkau tahu begitu bernilainya, begitu berharganya masa muda yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan seseorang tidak akan tahu bernilai dan berharganya masa muda ketika dia masih muda. Ketika dia sudah tua alias kehilangan masa mudanya, baru dia tahu begitu bernilai dan berharganya masa muda yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ghinaka qabla fagrika. Manfaatkan masa kayamu, masa berhartamu sebelum datang masa miskinmu. Sebelum datang masa engkau habis engkau punya harta benda, habis engkau punya nafkah. Kemudian wa faraghaka qabla syughlika. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa sihhataka qabla sagamika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa hayataka qabla mautika. Dan manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Seseorang tidak akan tahu nilai 5 perkara tersebut kecuali mereka telah kehilangan daripada 5 perkara tersebut. Makanya saya nggak bisa lama, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau haji wada, haji yang terakhir, ketika selesai haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang dimana dalam hadis dijelaskan, karena inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba amaman nas yauman nahr faqala ayyu yaumin hada faqalu yaumun haram faqala ayyu baladin hada faqalu baladun haram faqala ayyu syahrin hada faqalu syahrun haram faqala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kaharami yaumukum hada wa bala fi baladikum hada wa fi syahrikum hada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau tengah berkhutbah di hadapan manusia. Beliau berkhutbah di hadapan umatnya. Beliau berkata, "Ayyu yaumin hada?" Hari apa ini? Kemudian para sahabat menjawab, "Yaumun haram." Ini hari adalah hari haram. "Ayyu baladin hada?" Tanah apa ini? Faqalu, para sahabat menjawab, "Baladun haram." Ini adalah tanah haram. Faqala, Nabi Muhammad kembali berkata, "Ayyu syahrin hada?" Bulan apa ini? Faqalu, sahabat menjawab, "Syahrun haram." Bulan haram, yakni bulan Dzulhijjah. Hari ini hari haram, yakni 10 Dzulhijjah. Tanah ini tanah haram, yakni Makkah dan Madinah, haramain. Nah, kemudian Rasulullah berkata, "Inna dima'akum," sesungguhnya darah-darah kalian, "wa amwalakum," harta benda kalian, "wa a'radakum," kehormatan-kehormatan kalian, itu haram atas sesama kalian sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya tanah ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini. Saudara-saudara, hadis ini adalah hadis yang dimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan keharaman bagi seorang muslim untuk merampas hak sesama muslim. Haram bagi seorang muslim untuk merampas, mengambil, merampok, menjatuhkan kehormatan-kehormatan sesama muslim, menjatuhkan darah sesama muslim, merampas, merampok, nyolong hak-hak sebagai sesama muslim.
Jadi tegas dalam Islam. Islam sangat-sangat melarang keras bagi seorang muslim untuk mengambil hak saudaranya atau mengambil tanah saudaranya, mengambil harta benda sesama saudaranya. Bahkan dengan jelas Rasulullah SAW beliau bersabda, jangankan harta benda, sampai-sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan, man akhada minal ardi shibran, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah daripada tanah saudaranya, bighairi haqqihi, tanah yang bukan haknya, sejengkal dia ambil, apa kata Rasulullah? Khusifa bihi yaumal qiyamah, maka kelak di akhirat, kelak pada hari kiamat, khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'il ardin, kelak pada hari kiamat akan Allah tenggelamkan dia sampai pada langit ketujuh. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau mengatakan, manik tato'a minal ardi shibran, manik tato'a shibran minal ardi zulma, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, mengambil sejengkal tanah dengan cara yang zalim, dengan cara yang licik, dengan cara merampas, dengan cara mencuri, dengan cara nyolong, dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang curang. Apa kata Rasulullah SAW? Tawwaqahullah iyyahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan kepadanya yaumal qiyamah min sab'il ardin, Allah kalungkan kepada orang yang mengambil sejengkal tanah saudaranya tersebut dengan cara yang zalim, akan Allah kalungkan padanya kelak pada hari kiamat. Allah kalungkan 7 lapis bumi, 7 bumi Allah kalungkan di lehernya, saudara-saudara. Begitu dahsyat mengambil hak orang lain. Itu cuma sejengkal tanah, saudara-saudara. Maka bagaimana jikalau kita mengambil rumah mereka? Bagaimana jikalau kita mengambil tanah mereka? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui pada akhir-akhir ini telah ramai saudara-saudara kita di Batam yang dimana tanah mereka dirampas, saudara-saudara. Tanah mereka dirampas, hak mereka dirampas dengan mengatasnamakan negara, mengatasnamakan pemerintah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya karena itulah selama ini saya, Habib Rizik, Habib Hanif, selama ini kami selalu menyuarakan untuk melawan kezaliman, untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kesewenang-wenangan. Inilah yang kita khawatirkan, saudara-saudara. Atas nama negara mereka merampas harta rakyat, atas nama negara mereka merampas harta pribumi, atas nama negara mereka mendukung pembangunan-pembangunan yang didukung oleh cukong, atas nama negara mereka menumpahkan darah rakyat, atas nama negara mereka nyolong harta rakyat. Atas nama negara mereka pro kepada asing, mereka pro kepada asing, sehingga mengorbankan pribumi Indonesia, mengorbankan rakyat, rakyat yang jadi korban, harta mereka jadi korban, rumah mereka jadi korban. Terus mereka mengatasnamakan negara, mengatasnamakan pemerintah. Negara dari mana? Ini bukan negara, tapi kezaliman. Saudara-saudara, ini negara Indonesia bukan milik presiden, betul? Betul. Negara ini bukan milik partai politik manapun, betul? Indonesia bukan miliknya PDI, bukan miliknya PKB, bukan miliknya P3, bukan miliknya Gerindra, bukan miliknya PKS, bukan miliknya PAN, bukan miliknya Golkar, bukan milik partai manapun, bukan milik organisasi manapun, tetapi Indonesia milik kita, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Betul. Makanya saya tanya, ketika ada yang mengatasnamakan pemerintah, yang mengatasnamakan negara, tetapi merampas harta rakyatnya, merampas harta benda rakyatnya, itu dibenarkan atau tidak? Dibenarkan atau tidak? Zalim apa tidak? Zalim apa tidak?
Biadab apa tidak? Adil apa tidak? Apakah kita akan membiarkan kezaliman terus merajalela? Hah? Apakah kita akan membiarkan kezaliman? Membiarkan ketidakadilan? Oleh karenanya kita, masyarakat Bogor, kita, masyarakat Jawa Barat, kami sampaikan, wahai masyarakat Melayu Rempang, wahai saudara-saudara kami, masyarakat Melayu Rempang, kami masyarakat Bogor, masyarakat Jawa Barat, demi Allah, kami tidak rela dengan ketidakadilan yang menimpa kalian. Kami masyarakat Bogor akan berada di barisan paling depan membela kalian yang terzalimi sampai titik darah penghabisan kita, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai masyarakat Rempang, kalian tidak sendiri, betul? Betul. Air mata kalian adalah air mata kita. Darah kalian adalah darah kita. Kita tidak akan tinggal diam, betul? Betul. Kami akan melawan sampai titik darah penghabisan. Sekalipun saya harus dipenjara, sekalipun kita harus mati, kita bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan pernah rela melihat sesama saudara kita dizolimi, saudara-saudara. Hak mereka dirampas, rumah mereka dirampas, betul? Sehingga para pejabat-pejabat, para aparat-aparat dengan enak berpihak kepada asing, berpihak kepada cukong, mengatasnamakan negara, tetapi menyusahkan rakyat, betul? Betul. Di sini semua masyarakat, di sini semua rakyat, saya tanya, mereka para pejabat, para aparat, rumah mereka dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Rumah mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Dari kami, keringat rakyat, darah rakyat. Kalian para pejabat, kalian para aparat harusnya mengayomi rakyat, betul? Betul. Mengayomi masyarakat, betul? Betul. Pro kepada rakyat, betul? Pro kepada masyarakat, bukan pro kepada perusahaan-perusahaan asing, betul? Bukan pro kepada cukong, betul? Kita tidak akan pernah tinggal diam melihat kezaliman, melihat ketidakadilan, melihat kesewenang-wenangan para pejabat dan para aparat, betul? Betul. Oleh karenanya wahai Garuda, wahai Garuda Indonesia, bebaskanlah dirimu dari cengkraman-cengkraman naga. Wahai Indonesia, wahai Garuda, kepakkan sayapmu, terbanglah engkau meninggi di langit yang tinggi, tunjukkan keperkasaanmu. Jangan mau engkau dicengkram oleh naga-naga cukong, oleh naga-naga Cina, oleh naga-naga asing. Bebaskan sayapmu, hai Garuda, dari naga-naga. Kami masyarakat Indonesia akan selalu setia kepadamu, wahai Garuda, wahai merah putih. Kami bangsa dan rakyat Indonesia berjanji, demi Allah, selama darah kami merah, tulang kami putih, merah putih, maka selama itu kami bangsa dan rakyat akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa, berjuang membela keadilan, berjuang menegakkan keadilan. Kami tidak akan berhenti sampai mati, kami tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap bela rakyat, siap bela Melayu Rempang, siap bela saudara-saudara kita, siap hancur demi melawan naga, siap binasa demi melawan naga, siap hancur menegakkan keadilan, siap binasa demi melawan kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya semuanya, pilih diperbudak atau lebih baik mati? Diperbudak atau mati? Diperbudak asing atau mati? Diperbudak atau mati? Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saudara-saudari kita Allah berikan kemenangan. Allah hancurkan pemerintah yang zalim.
Amin, amin ya Rabbal. Saudara-saudara, selama 2 bulan, 3 bulan ini saya diam. Tetapi terpaksa saya harus bersuara. Saya sudah bosan, saya sudah muak dengan kezaliman dan ketidakadilan yang merajalela di bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Saya tidak peduli mau saya ditahan lagi atau saya mau dipenjara lagi. Saya sudah tidak peduli, saudara-saudara. Oleh karena itu terus suarakan kebenaran. Terus tegakkan keadilan. Lawan kezaliman dari manapun datangnya kezaliman tersebut. Jangan pernah tunduk, saudara-saudara. Jangan pernah tunduk, wahai saudara-saudara kami. Masyarakat Melayu Rempang. Jangan pernah kalian tunduk kepada penindasan. Jangan pernah kalian tunduk kepada kezaliman. Jangan pernah kalian tunduk kepada ketidakadilan. Wahai saudara-saudara kami, masyarakat Melayu Rempang, engkau tidak sendiri. Kami putra-putri bangsa, kami pemuda-pemudi Indonesia berdiri tegak bersama-sama dengan kalian di bawah naungan keadilan, di bawah kibaran merah putih, di bawah bentangan sayap Garuda, di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sama-sama mencari keadilan di tanah air yang kita cintai, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah hancurkan para pemimpin yang zalim. Allah hancurkan para pemimpin-pemimpin yang mengambil hak rakyat, yang menipu rakyat, yang menzalimi rakyat, yang membohongi rakyat. Allahumma baddid syamlahum, Allahumma farriq jamahum, Allahumma aglil adadahum, Allahumma ja'alid dhairata alaihim, Allahumma awsilil adaba ilaihim, Allahumma akhrijhum an dairatil hilim, waslubhul malal ibhal, wa gul aidiyahum, warbut ala gulubihim, wala tuballighumul amal. Allahumma mazighum kulla mumazzak, Allahumma mazighum kulla mumazzak, Allahumma mazighum kulla mumazzak. Mazzaktahu min a'daika intisaran li anbiya'ik wa rasulik wa awliya'ik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika al-a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika al-a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika al-a'daik. Allahumma la tumakkin al-a'da'a fina wa la tusallidhum alaina bidhunubina. Hamim, 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 hamim. Hummal amru wa ja'na surufan la yusrun. Hamim, ain, sin, kaf. Himayatuna mimman akhaf. Allahumma qina syarral aswa wa la ta'lam ma halal balwa. Allahumma atina amal ar-raja wa fawqa al-amal. Yahu, yahu, yahu. Ya man fadil fadlih. Nas'aluka al-ajal al-ajal ila al-ijabah al-ijabah. Ya man ajaba Nuhan fi qaumih. Wa ya marada Yusuf la ya marada Yusuf la Yaqub. Ya man kashafa dur Ayub. Ya man ajaba da'wat Zakaria. Ya man qabla tasbih Yunus ibn Matta. Nas'aluka bi surah hadhihi da'wat an taqabbala ma bina'unak wa an tu'tina ma sa'alnak anjizna wa'da al-wa'ta li badika al-mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. In qata'at amaluna wa izatika illa minka wa khaba raja'una wa haqiqa fit in abadakat al-ham fabta'adat faqrabu shamina ya gharat Allah ya gharat Allah jadi sirah musrah fi ahli uqadina ya gharat Allah adatil ajuna wa jaru jallahu mujirah wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihah wa la hadratin nabi bisirril fatihah. Jadi saudara-saudara, hukum mengambil hak orang lain adalah hak haram. Jangankan mengambil rumah mereka, harta benda mereka, tanah mereka. Ngambil sejengkal tanah yang bukan haknya saja, di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dia sampai bumi ketujuh. Dalam hadis yang lain Allah kalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Itu bagi orang yang mengambil sejengkal daripada tanah hak orang lain. Bagaimana kalau mengambil rumahnya, tanah yang telah mereka tinggali selama ratusan tahun. Yang terakhir saudara-saudara, diceritakan bahwasanya dulu
Ada orang kaya raya. Ini orang kaya raya, hartanya berlimpah. Dia berkata kepada istrinya sebelum wafat, nanti kalau saya mati, nanti kalau saya wafat, barang siapa ada, kalau siapa saja ada orang yang ingin menemaniku dalam kubur, siapa orang yang bisa menemaniku dalam kubur, sampai 40 hari aku dikuburkan, maka akan aku berikan setengah daripada harta kekayaanku kepada orang yang menemaniku dalam kubur. Kata si orang kaya tersebut. Akhirnya beredarlah berita, pesan dan kabar daripada orang yang kaya raya tersebut. Semua orang berbondong-bondong ingin menemani orang kaya dalam kubur. Akhirnya ada satu orang miskin, ada satu orang susah, yang dimana kerjaan daripada orang tersebut adalah tukang potong kayu. Akhirnya istrinya berkata kepada dia, wahai suamiku, kita ini susah, kita ini miskin, mending kamu temani itu orang kaya dalam kubur, kita bisa dapat setengah daripada hartanya. Akhirnya tambah pikir panjang, orang tersebut masuk ke dalam kubur orang kaya itu untuk menemani seorang kaya tersebut dalam kubur, saudara-saudara. Ketika orang kaya tersebut baru dikubur, kuburnya dibikin besar, masuklah ini orang yang ingin menemani tadi, si tukang potong kayu. Dia masuk ke dalam kuburnya itu orang. Ketika dia masuk, suara-suara kaki orang-orang yang mengantar jenazahnya pergi pulang. Tiba-tiba belum sampai orang-orang yang mentakziah yang datang antar kubur itu, belum sampai kaki mereka ke rumah, baru melangkah kaki untuk pulang dari kubur, sudah datang malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar Nakir datang ingin bertanya kepada si penghuni kubur tersebut. Tetapi malaikat Mungkar Nakir melihat si tukang pemotong kayu tadi. Mungkar Nakir lihat ada orang yang masih hidup. Mungkar Nakir tidak bertanya kepada si penghuni kubur itu, si ahli kubur. Tapi Mungkar Nakir bertanya kepada orang yang menemani tadi. Siapa engkau? Siapa engkau? Kata orang yang tukang potong kayu itu. Aku adalah tukang potong kayu. Aku tukang potong kayu. Pekerjaanku setiap hari nebang kayu. Itu apa? Itu orang nggak sengaja bawa kapak, saudara-saudara. Itu orang nggak sengaja bawa kapak. Dia bilang ini kapak. Itu kapak kamu dapatkan dari mana? Ini kapak aku dapatkan dari orang. Gagangnya terbuat dari apa? Gagangnya terbuat dari kayu. Kapaknya terbuat dari apa? Kapaknya terbuat dari besi. Besinya kamu dapat dari mana? Besinya saya pesan dari tukang besi. Berlalu sampai besok. Besok malaikat Mungkar Nakir tanya lagi. Terus kapak itu untuk apa? Kapak ini aku gunakan untuk memotong kayu. Kayu yang kamu potong, kayunya berada di mana? Kayunya berada di sana. Itu kayu milik siapa? Oh, itu kayu tidak ada yang punya. Terus sampai hari ketiga, malaikat Mungkar Nakir masih bertanya tentang kapak. Terus hasil dari engkau memotong kayu dengan kapak tersebut, kayunya kau buat apa? Kayunya saya jual. Kau jual kepada siapa? Terus selama 40 hari malaikat Mungkar Nakir bertanya tentang kapak orang tersebut. Ketika dia keluar dari kubur, dia berkata kepada istrinya, demi Allah, aku tidak ingin harta benda daripada orang kaya tersebut. Karena apa? Harta satu-satunya aku miliki hanyalah kapak. Aku gak punya dinar, gak punya dirham, gak punya pakaian yang bagus, gak punya kendaraan yang bagus. Aku cuma punya kapak, tetapi selama 40 hari aku ditanya tentang kapak. Bagaimana kalau aku memiliki harta-harta yang banyak, apalagi harta tersebut bukan harta yang aku dapatkan dari cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kapak dari cara yang halal, tetapi ditanya oleh malaikat selama 40 hari. Bagaimana kalau kita mendapatkan harta benda, mendapatkan segala sesuatu yang didapatkan dari cara-cara ghosab, dari cara-cara mencuri, dari cara-cara merampas daripada hak orang lain. Saudara-saudara, Nabi Allah Isa alaihissalam, ketika Nabi Allah Isa alaihissalam menghidupkan orang mati, tiba-tiba orang mati tersebut berkata, Aja as-sa'ah, aja as-sa'ah, apakah telah datang hari kiamat? Apakah telah datang hari kiamat? Kemudian Nabi Allah Isa berkata, belum datang hari kiamat. Aku membangunkanmu dari dalam kubur untuk berharap agar umatku tahu akan mukjizat, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yakni aku
diberi mukjizat oleh Allah untuk bisa menghidupkanmu, untuk menanamkan keyakinan dalam hati umatku bahwasanya aku adalah utusan Allah. Orang tersebut marah. Kenapa kau bangunkan aku? Selama ratusan tahun dalam kubur aku menunggu datangnya hari kiamat. Agar apa? Agar aku bisa berjumpa dengan seseorang yang dimana seseorang tersebut dulu, dia bercerita, dulu aku adalah tukang antar kayu. Setiap habis menebang kayu, aku mengantar kayu tersebut. Nah, suatu saat aku mengantar kayu yang telah dibeli oleh seseorang. Ketika aku sampai di rumahnya, orang yang punya kayu ini tidak ada. Aku habis makan, gigiku terselip. Maka aku mengambil kayu tersebut, aku potek kayu tersebut. Aku ambil sedikit untuk aku pakai untuk tusuk gigi. Aku pakai untuk mengeluarkan kotoran dari dalam gigiku. Karena tusuk gigi atau potekan kayu yang aku ambil tidak izin kepada orang yang punya kayu tersebut. Selama ratusan tahun aku disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku menunggu datangnya kiamat untuk minta halal, minta ridho daripada orang yang punya kayu tersebut. Itu mengambil sepotong kayu untuk tusuk gigi, diazab, disiksa oleh Allah dalam kubur selama ratusan tahun. Bagaimana kita mengambil harta, benda, uang, rumah dan tanah daripada orang lain tanpa halal dan tanpa ridho orang lain tersebut. Oleh karenanya bertobatlah kepada Allah. Kalian yang suka merampas hak orang, kalian yang merampas hak orang demi memuaskan isi perut kalian, demi memuaskan isi perut kalian, demi pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan kalian, sehingga menghalalkan segala cara, sehingga kalian mengorbankan rakyat, mengorbankan bangsa. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah, minta halal, minta ridha dari orang yang kalian rampas sebelum datang kelak, sebelum datang hari kiamat, sebelum datang hari terakhir yang dimana pada hari itu kalian tidak akan bisa mendapatkan ridha dan tidak akan bisa mendapatkan halal dari Allah sebelum kalian mendapatkan ridha dan halal dari orang-orang yang kalian rampas haknya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, dan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat mencuri, dari sifat-sifat merampas hak orang lain. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini saja sedikit nasihat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak daripada Sohibul Hall, anak-anak daripada almarhum Al-Habib Muhammad As-Segaf, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Allah jadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang menjadi tabungan, anak-anak yang menjadi celengan, anak-anak yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.